Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, so in this video I wanna give a tutorial on how to configure web server using PNetLab. Well, to do this activity, there are several software or applications needed, such as virtual VMware Player or VMware Workstation, ISO.NET, and Mozilla Firefox browser. On this topology, I have configured the HCP server, SSH, and DNS on the Ubuntu server device. To configure this web server, the first step is to do it remotely on the Ubuntu server device. Because I have configured SSH, then I will remotely Ubuntu server using PuTTY application by inputting IP address ether1 into PuTTY. After that, login using the user and password that was created previously. Langkah selanjutnya yaitu masuk ke cd/etc/bin. Kemudian lakukan edit pada file domain kalian yang sudah dibuat pada saat melakukan konfigurasi DNS. Karena file domain saya bernama belajar, maka saya masuk ke dalam file domain tersebut menggunakan perintah nano belajar. Kemudian masukkan IP address dan format www pada script paling bawah. Langkah berikutnya, saya lakukan remote pada terminal Ubuntu server. Kemudian, saya lakukan restart dengan menggunakan perintah systemctl restart bin9.service. Langkah berikutnya yaitu lakukan ping ke alamat domain dari web server tersebut, lalu pastikan bahwa statusnya mereplay. Dan install paket Apache dengan menggunakan perintah apt install apache 2. Next, go to the cd/etc/apache2/sites strip available /directory. Kemudian, copy dan paste file 000 stripdefault.conf menjadi file kalian dengan nama apapun. Di sini saya ubah filenya menjadi belajar, maka perintahnya yaitu cp spasi 000 strip default.conf, lalu nama file yang akan di copy yaitu menjadi belajar.conf. Kemudian klik enter. Lalu masukkan perintah ls untuk memeriksa file tersebut. Langkah selanjutnya yaitu lakukan edit pada file belajar.conf dengan menggunakan perintah nano spasi belajar.conf. Setelah itu, hapus pada bagian pagar dari script server name spasi www.example.com. Lalu pada bagian www.example.com-nya ubah menjadi nama domain dari web server kalian. The next step is masuk ke directory cd spasi /var/www/html. Lalu klik enter. Kemudian masukkan perintah ls, lalu edit pada bagian file index.html dengan menggunakan perintah nano spasi index.html. Kemudian ubah pada bagian title page-nya. Kemudian masuk ke directory sites available lagi, yaitu di sini saya tinggal menggunakan tanda panah pada keyboard, lalu klik enter. Kemudian masukkan perintah ls untuk melihat daftar file. Lalu di sini saya akan nonaktifkan file dari 00 strip default.conf dengan menggunakan perintah a2 di site spasi 00 strip default.conf.
Lalu saya akan mengaktifkan file belajar.conf dengan menggunakan perintah a2 nsite belajar.conf. Lalu restart paket Apache 2 dengan menggunakan perintah /etc/init.d/apache2 spasi restart. Lalu remote perangkat Ubuntu desktop dengan cara double klik. Setelah masuk ke Ubuntu desktop, selanjutnya yaitu pilih menu, kemudian System Tools, pilih My Terminal. Lalu saya periksa IP-nya terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan perintah ifconfig eth1, maka dapat dilihat IP-nya belum dapat. Kemudian saya kembali ke Ubuntu server, lalu masuk ke cd/etc/dhcp. Kemudian saya akan melakukan restart konfigurasi DHCP-nya dengan menggunakan perintah /etc/init.d/isc/dhcp server restart. Lalu saya periksa status dari DHCP tersebut dengan menggunakan perintah seperti merestart. Kemudian saya hapus pada bagian restartnya menjadi status. Lalu periksa kembali pada bagian Ubuntu desktopnya dengan menggunakan perintah ifconfig eth1, maka dapat dilihat perangkat Ubuntu desktop telah mendapatkan IP address. Lalu berikutnya saya masukkan perintah sudo min-i untuk masuk ke superroot. Lalu di sini password for adminnya saya masukkan admin. Langkah selanjutnya yaitu saya masukkan perintah nano spasi /etc/result.conf untuk menambahkan name server dan nama domain dari web server yang sudah saya buat. Lalu coba lakukan ping ke alamat domain dari web server yang sudah kalian buat. Kemudian pastikan bahwa hasilnya mereplay. Langkah selanjutnya yaitu buka aplikasi browser pada Ubuntu desktop. Kemudian lakukan pencarian ke alamat domain dari web server yang sudah kalian buat. Lalu pastikan bahwa hasilnya muncul. Langkah berikutnya yaitu masuk ke direktori var/www/html. Kemudian saya akan melakukan stop pada paket Apache 2 dengan menggunakan perintah systemctl spasi stop spasi Apache 2. Lalu pastikan bahwa statusnya sudah benar-benar nonaktif. Setelah menonaktifkan paket dari Apache 2, langkah selanjutnya yaitu saya akan melakukan install dari paket nginx, yaitu menggunakan perintah apt install nginx. Lalu saya masukkan perintah ls untuk melihat daftar file. Kemudian saya akan memindahkan file index.html ke dalam direktori www, yaitu dengan menggunakan perintah mv spasi index.html
spasi /var /www. Lalu, masukkan perintah ls bahwa dapat dilihat file index.html tidak dapat di direktori HTML. Langkah selanjutnya yaitu saya akan melakukan restart terhadap paket dari Nginx dengan menggunakan perintah /etc/init.d/nginx spasi restart. Lalu periksa paket tersebut dengan menggunakan perintah /etc/init.d/nginx spasi status. Kemudian buka web browser dari Ubuntu Desktop kembali, kemudian lakukan pencarian terhadap web server yang sudah kalian buat. Jika pencarian tersebut berhasil, maka dapat dikatakan konfigurasi web server sudah berhasil. Maka cukup sampai sini konfigurasi web server. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.